Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi ya, mungkin kepada teman-teman yang ingin mencari nafkah ataupun mencari rezeki di negeri orang, khususnya di Malaysia ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya, agar kalian tidak ditendang balik ke Indonesia. Jadi menurut pengalaman yang saya lihat ya, banyak teman-teman kita yang mencoba masuk ke Malaysia itu gagal ya, dan kena suruh balik ke Indonesia oleh pihak imigrasi Malaysia. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu, yang harus kalian mengerti sebelum kalian berangkat. Jadi apabila kalian berangkat ke Malaysia itu tanpa pemahaman dan informasi yang cukup, saya khawatir kalian nanti akan disuruh balik oleh pihak imigrasi Malaysia. Jadi hal itu kan jadi sia-sia ya buat kalian. Kalian mungkin rugi di materi karena kalian sudah mengeluarkan uang untuk biaya keberangkatan, dan mungkin kalian rugi di tenaga juga ya. Kalian akan capek jadinya pulang balik ke Malaysia tanpa hasil. Jadi kalian pergi ke Malaysia dan disuruh balik lagi sampai sana. Jadi pengalaman itu mungkin pernah juga saya alami ya. Jadi saya sangat kesal sekali. Jadi saya sudah sampai di pelabuhan Malaysia, sampai di pemeriksaan oleh pihak imigrasi, saya disuruh balik karena tidak memenuhi syarat untuk berkunjung ke Malaysia. Jadi ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi juga ya, agar kalian bisa berkunjung ke Malaysia. Jadi banyak teman-teman kita itu yang ingin bekerja ke Malaysia itu menggunakan paspor melancong. Jadi kalau kalian menggunakan paspor melancong itu, setidaknya kalian harus memiliki uang tunjuk ya. Jadi apabila kalian sudah sampai di pelabuhan ya, di pelabuhan Malaysia itu, kalian harus bisa menunjukkan uang tunjuk itu kepada pihak imigrasi. Jadi uang tunjuknya itu setidaknya kalian harus memiliki uang sebesar 5 juta rupiah lah, minimal 5 juta rupiah, atau kalau diringgitkan itu sekitar 1.500 ringgit. Jadi itu hal yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi kalian harus memiliki uang tunjuk. Jadi apabila kalian tidak memiliki uang tunjuk, kalian harus ada penjamin orang Malaysia sendiri. Jadi ada penjamin, ada yang menjemput kalian, warga negara Malaysia sendiri ya, yang sudah memiliki IC Malaysia. Jadi itu salah satu caranya apabila kalian tidak memiliki uang tunjuk yang harus kalian tunjukkan kepada pihak imigrasi. Jadi kalian harus ada yang menjemput lah. Jadi kalian harus punya kenalan orang Malaysia ataupun saudara di Malaysia yang menjemput kalian, tentunya dengan IC Malaysia ya. Jadi memang orang Malaysia, tidak bisa teman yang bekerja di Malaysia tidak bisa sebagai penjamin kalian untuk masuk ke Malaysia. Jadi tidak bisa ya. Jadi harus orang Malaysia asli yang bisa menjamin kalian untuk masuk ke Malaysia. Jadi itu cara kedua. Jadi untuk cara ketiganya, kalian bisa menggunakan green tea ya. Jadi green tea itu sebenarnya ini ya, permainan orang belakang lah bisa dibilang. Jadi kalian bisa tanya-tanya sama pihak kapal mungkin, atau teman-teman kalian, siapa yang bisa memberikan green tea untuk keberangkatan kalian ke Malaysia. Jadi green tea itu seperti jaminan lah. Jadi apabila kalian sudah berangkat itu ke Malaysia dengan menggunakan green tea itu, jadi kemungkinan kalian tidak perlu lagi lah untuk membawa uang tunjuk. Jadi seperti itu ya, itulah hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Dan satu lagi yang perlu kalian perhatikan itu, jika kalian ingin berangkat ke Malaysia, kalian harus membeli tiket PP ya, pulang pergi. Jadi tiket PP itu sebagai menguatkan pihak imigrasi Malaysia lah, bahwasannya kalian itu memang benar-benar ingin melancong, bukan untuk bekerja. Karena kalian menggunakan paspor melancong ya. Jadi banyak pekerja kita yang pergi ke Malaysia itu untuk bekerja tapi menggunakan paspor melancong. Jadi banyak seperti itu ya. Jadi kalian harus membeli tiket PP ya, agar meyakinkan si pihak imigrasi bahwasannya kalian memang benar-benar ingin melancong. Dan untuk waktunya sendiri, kalian jangan terlalu lama ya untuk tinggal di Malaysia. Jadi itu batas maksimal memang 28 hari ya, tapi jangan kalian habiskan 28 hari itu. Jadi kalian cukup mengatakan kepada pihak imigrasi bahwasannya kalian itu hanya ingin berkunjung ke Malaysia selama 14 hari. Jadi setidaknya 2 minggu sajalah sudah cukup saya rasa. Jadi
setelah kalian masuk, yang terpenting itu kalian masuk dulu lah ke Malaysia. Jadi setelah kalian udah masuk ke Malaysia, mau berapa lama pun kalian di sana itu terserah kalian. Jadi saya sarankan pada saat pemeriksaan pihak imigrasi itu, kalian cukup mengatakan bahwasanya kalian ingin berlibur ataupun melancong selama 14 hari. Itu maksimal lah menurut saya. Walaupun kalau ketentuannya itu 28 hari ya, tapi kalian cukup mengatakan 14 hari atau 7 hari. Jadi itu beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya sebelum kalian berangkat pergi ke Malaysia. Dan satu lagi nih yang perlu kalian perhatikan, sebaiknya kalian itu berangkat ke Malaysia itu melalui jalur laut ya. Jadi jalur laut itu kalau menurut saya pemeriksaannya tidak seketat apabila kalian memilih jalur udara ya, naik pesawat. Jadi sebaiknya kalian naik kapal sajalah, memilih jalur laut daripada kalian harus memilih jalur udara, yaitu naik pesawat. Jadi kalian bisa melalui Dumai ataupun dari Batam, itu terserah kalian. Oke, jadi mungkin itu aja sedikit informasi yang ingin saya bagikan ya. Hal-hal apa saja yang harus kalian perhatikan, yang perlu kalian perhatikan, yang wajib kalian perhatikan sebelum kalian berangkat ke Malaysia. Walaupun kalian itu mengatakan untuk melancong, tapi tetap saja kalian mungkin ke sana itu tujuannya berbeda ya. Mungkin kalian ingin bekerja. Jadi walaupun kalian paspor melancong, tapi kalian kan tujuannya untuk bekerja ya. Jadi hal-hal itulah yang perlu kalian perhatikan agar kalian bisa masuk ke Malaysia dan tidak kena tendang tentunya. Oke, jadi nanti mungkin di video-video berikutnya saya akan menginformasikan ke kalian lagi informasi-informasi seputar TKI ya, Tenaga Kerja Indonesia, dan informasi-informasi lainnya yang tak kalah pentingnya untuk kalian simak. Jadi tetap semangat buat kalian pencari kerja di negeri orang. Jangan lupa di like channel ini, di subscribe, dan berikan juga komentar kalian apabila kalian ada pertanyaan ya. Jadi apabila saya bisa jawab, saya akan bantu untuk menjawabnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pekerja.